Kabupaten Bondowoso. Kali ini akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Rudi Hartono. Beliau adalah Guru PJOK SDN Sucolon 3, Kecamatan Lesan, Kabupaten Bondowoso. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Selamat siang Pak Rudi, Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Ana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rudi? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan, atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Baik Bu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Selain itu juga sebagai persiapan sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran sehingga lebih percaya diri dan bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Baik Bu, yang pertama itu adalah tadi dapat melakukan gerak dasar lokomotor manipulatif dalam passing bawah dalam permainan bola voli. Terus yang kedua, peserta didik dapat melakukan atau mempraktikkan gerak dasar secara individu. Yang ketiga, tadi dapat mempraktikkan atau melakukan gerak dasar passing bawah secara berpasangan. Baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan gerakan dasar non-lokomotor dan lokomotor manipulatif dalam passing bawah, baik secara individu dan juga berpasangan, begitu ya Pak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin untuk diobservasi? Baik, untuk area pengembangannya saya membutuhkan 2, yaitu kinerja dan juga pengetahuan. Untuk kinerja saya akan mengamati gerak dasar lokomotor manipulatif passing bawah yang dilakukan siswa. Kemudian saya akan melakukan tanya jawab tentang pentingnya teknik dalam gerak dasar passing bawah. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dikembangkan ini adalah di pengetahuannya, juga di praktek atau kinerjanya anak-anak ya Pak. Apakah ada lagi selain kinerja dan juga pengetahuan yang ingin Bapak kembangkan? Saya juga ingin mengembangkan sikap siswa, yaitu dengan mengamati kerjasama dan kekompakan peserta didik. Jadi ada 3, berarti ada pengetahuan, ada kinerja, kemudian sikap siswa tentang kekompakan peserta didik ini juga ingin dikembangkan. Nah, saya ingin tahu nih Pak, bagaimana strategi yang Bapak lakukan untuk mengembangkan ketiga area tersebut. Mungkin bisa diceritakan bagaimana metodenya, langkah-langkahnya, media, dan juga penilaiannya seperti apa Pak? Jadi saya menggunakan metode pembelajaran yang pertama itu demonstrasi, praktik langsung, dan tanya jawab. Kemudian dalam pembelajarannya saya juga mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan mengajak peserta didik dalam bermain sederhana yang berdasarkan kerjasama, seperti permainan melempar bola ke kotak yang sudah disediakan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan memberikan umpan balik. Penilaiannya yang pertama, penilaian kerjanya saya mengamati gerak dasar passing bawah. Yang kedua, penilaian sikap, mengamati kerjasama dan kekompakan peserta didik. Yang ketiga, penilaian pengetahuan, tanya jawab tentang pentingnya kekompakan gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Sumber dan medianya pembelajaran yang pertama saya lingkungan sekolah seperti lapangan sekolah. Yang kedua alat peraga, misalkan bola karet, bola plastik, atau bahkan menggunakan yang sudah ada misalkan tidak tersedia bola itu. Saya menggunakan pakai kardus, bola kardus. Jadinya anak-anak bisa membuat sendiri bola kardusnya itu. Seperti itu tuh. Sangat kreatif ya Pak. Jadi tadi untuk metodenya Bapak menggunakan demonstrasi langsung, kemudian tanya jawab juga kepada siswa, serta praktek yang dilakukan siswa secara individu maupun kelompok.
Kemudian juga mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya ya Pak, dengan mengajak peserta didik tadi bermain. Juga media yang digunakan adalah lingkungan sekitar, menggunakan halaman sekolah ya Pak prakteknya. Iya, menggunakan halaman sekolah. Oke, kemudian alat yang digunakan menggunakan bola karet, bola plastik seperti itu. Baik, nah kira-kira nih Pak, kapan pelaksanaan pembelajaran? Kemudian di hari apa, mungkin untuk kelas berapa dan di jam berapa? Kebetulan pada hari Rabu itu di kelas 5 jam 1 dan kedua kebetulan saya ada jadwal untuk mendapatkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Oke, baik. Kalau begitu hari Rabu untuk kelas 5 di jam pertama dan kedua ya Pak ya. Iya. Saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Bapak nantinya. Nah, setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran Bapak, saya akan melakukan percakapan terakhir Pak. Jadi nanti akan ada percakapan pasca observasi yang akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Nah, sebelum diakhiri nih Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Pak? Apa ya Bu ya kira-kira Bu ya? Saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya gunakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya. Jadi ada gambaran tentang media apa yang digunakan, kemudian integrasinya juga dengan pembelajaran sosial emosionalnya ya Pak ya. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Nah, sampai jumpa lagi di kegiatan observasi yang akan dilakukan pada hari Rabu depan ya Pak ya. Hari Rabu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak. Pagi Pak. Selamat pagi. Pagi. Yes. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran olahraga dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk pagi-pagi ini. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas, melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, belajar olahraga, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita akan belajar tentang bola besar. Tahu bola besar apa? Permainan bola besar apa? Voli, basket, bola. Pingpong apa termasuk bola besar benda? Enggak. Bola besar itu apa bola besar? Voli. Itu contohnya apa? Permainan menggunakan bola besar. Contohnya seperti kayak gini. Ada bola voli. Terus apa lagi? Bola basket. Ya seperti yang ditunjukkan kemarin Karsa. Sepak bola. Ya. Olahraga itu harus semangat. Senang benda dengan belajar olahraga? Senang. Itu ya. Anak-anak ya biar semangat, konsentrasi dulu. Harus konsentrasi. Kita menggunakan kata Anthony. Apabila Bang Guru itu mengucapkan maju, maka kalian itu akan Mundur. Pak Guru bilang loncat ke kanan. Ke kanan, misalkan itu kalian loncatnya ke kiri. Bisa, ya. Bisa. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Iya. 6, 7, 8. Ya, sekarang lebih diangkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup.
menggunakan kaki, yaitu apa? Sepak bola. Nah, kita akhirin pelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa. Siap, gerak, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Kita bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes. Ya. Assalamualaikum Pak Rudi, Pak Imam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Rudi, jadi kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, dari percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Pak Rudi lakukan. Nah, untuk itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Rudi. Apakah bersedia Pak Rudi? Siap, insya Allah siap. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana perasaan Pak Rudi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas yang selama ini sudah dipraktekkan sama Pak Rudi? Awalnya tegang, bermacam-macam bercampur sudah, tapi selanjutnya mengalir dengan lancar begitu saja. Baik, awalnya tegang ya Pak, Tegang, tapi kemudian kaget, bisa mengalir seperti itu ya. Nah, bisa diceritakan Pak kembali area pengembangan apa yang Pak Rudi lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa yang sudah dilakukan Pak? Baik Bu, tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran. Area pengembangannya sebagai berikut. 1. Penilaian kinerja, mengamati siswa melakukan posisi bawah. 2. Penilaian sikap, mengamati kerjasama dan kelompok peserta didik. Yang ketiga, penilaian pengetahuan, tanya jawab tentang gerak dasar passing bawah. Berarti ada 3 area pengembangan yang dikembangkan oleh Pak Rudi. Ada penilaian kinerja, melihat dan mengamati gerakan passing bawah anak-anak, kemudian penilaian sikap juga tentang kekompakan peserta didiknya, lalu ada penilaian pengetahuan ya Pak, tanya jawab tentang gerak dasar passing bawah. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan tadi? Apakah sudah berjalan baik atau ada kendala atau berjalan kurang baik nih Pak? Berjalan dengan baik, tapi masih banyak kekurangan. Masih banyak peserta didik kurang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Berarti ada beberapa peserta didik yang tidak mau aktif terlibat dalam pembelajaran, seperti itu ya Pak. Jadi kira-kira hal itu bisa terjadi mengapa Pak? Mengapa anak-anak tidak aktif, kemudian mereka tidak terlibat? Mungkin karena kurang motivasi dalam berolahraga atau tidak sesuai dengan minat peserta didik. Mungkin bisa karena anak-anak kurang motivasi, kurang berminat di olahraga tersebut ya Pak. Nah, jadi bagaimana Pak rencananya selanjutnya agar anak-anak ini bisa aktif ketika pembelajaran Bapak, kemudian agar minatnya juga bisa bertambah dalam pembelajaran tersebut? Saya akan melakukan asesmen pembelajaran terlebih dahulu sebelum pembelajaran sehingga siswa dapat belajar dengan gaya belajar masing-masing sesuai dengan minatnya. Ada gaya belajar audiovisual itu ya. Saya akan membuatkan video pembelajaran sebelum melakukan passing bawah. Dan kinestetiknya dengan permainan yang dirancang menyenangkan saat melakukan passing bawah sehingga anak-anak itu biar senang gitu. Saya akan buatkan dulu videonya. Iya. Berarti nanti akan dilakukan assessment dulu untuk dilihat anak-anak memiliki profil belajar, gaya belajar seperti apa. Yang audio dibuatkan media pembelajaran ya Pak ya, videonya dibuatkan, kemudian yang anak-anak kinestetik diajak belajar langsung praktek dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan seperti itu ya Pak. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bapak tadi bisa terrealisasi, bisa lebih baik dalam pembelajaran sebelumnya. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira kapan Pak pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan tadi ingin dipraktikkan lagi nih ke anak-anak? Nah, ini buru-buru. Saya akan melakukan secepat mungkin. Mungkin minggu depan
saya dapat melakukan asesmen pembelajaran dengan anak-anak minggu depan. Jadi minggu depan ingin melakukan asesmennya terlebih dahulu pada anak-anak, selanjutnya baru kemudian melakukan pembelajarannya, begitu ya Pak ya. Nah baik, terima kasih Pak Rudi, semoga berjalan lancar apa tadi yang sudah direncanakan sama Bapak Rudi. Saya sudah tidak sabar nanti melihat cerita lagi, mendengar cerita lagi keseruan anak-anak ketika bermain dan belajar bersama Pak Rudi di kelas. Terima kasih Pak Rudi atas jawaban-jawabannya, mudah-mudahan segera terrealisasi dengan baik, dengan Amin. lancar. Amin. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Imam selaku pengajar praktek untuk memberikan tanggapan dan umpan baliknya terkait jalannya percakapan praobservasi kali ini Pak. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Kami sebagai observer mencermati dengan waktu praktek mengcoaching teman sejawat. Alhamdulillah luar biasa bagus. Dari segi pertanyaannya sudah bisa memberikan motivasi kepada coaching ya, sehingga dia bisa mengeluarkan unek-uneknya, kemudian bisa mencapai tujuan yang dihendak di coachingnya sudah cukup bagus. Pertanyaannya cukup bagus, artinya tidak menjadi motivator juga tidak menjadi penjustis kepada yang di coaching ya, cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memantik kepada yang di coaching, sehingga hasilnya cukup luar biasa pada kesempatan pagi hari ini yang mempraktekkan coaching kepada teman-teman. Luar biasa Bu Ana, dan terima kasih, itu saja masukan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Imam atas umpan baliknya terkait dengan kegiatan Praska Observasi kali ini. Kemudian terima kasih juga Pak Rudi atas waktunya sudah berkenan untuk melakukan kegiatan supervisi akademik bersama saya. Akhirnya rangkaian supervisi akademik kali ini sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian melakukan observasi, dan yang akhirnya percakapan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Pak Rudi, untuk saya, dan untuk anak-anak semuanya tentunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Imam, untuk Pak Rudi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.